Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Akane dan rekannya menemukan jasad 3 ksatria dan kemudian kembali ke Universitas Nishino. Pintu masuk tertutup dengan baik. Penjagaan di malam hari juga ketat. Bagaimanapun, pada malam hari monster itu paling sering bergerak. Area itu diterangi oleh beberapa menara. Dan di atas menara itu ada ksatria yang selalu mengawasi. Karena pintu masuk dijaga oleh tembok tinggi, monster tidak bisa masuk. Dan jika mereka berhasil menaiki itu karena suatu alasan, para ksatria akan segera membunyikan alarm. Tapi malam itu, para ksatria yang bertugas melihat Akane dan rekannya, bukan para monster. Apakah itu satu-satunya hal yang akan kamu laporkan? Orang yang keluar untuk menemui Akane adalah kakak laki-lakinya, Nishino Akira. Dia mengenakan jas putih dan kacamata, dan ekspresi sedikit marah dengan cemberut. Iya, tanggung jawab sepenuhnya milikku. Akane mengirim rekan-rekannya yang terluka ke tim medis, lalu selesai memberikan laporan kepada kakaknya. Keluar pada malam hari dan membawa beberapa ksatria bersamanya. Semua itu menjadi tanggung jawab Akane sepenuhnya. Dia bertentangan dengan kakaknya dalam banyak hal, tetapi dia tidak berencana membuat alasan. Bukan kamu yang memutuskan itu. Mereka hanya menuruti perintahku. Apa kamu serius? Iya, Akane menjawab dan Akira mengubah ekspresinya dengan senyuman sinis. Aku akan bertanya kepada ksatria yang ikut denganmu nanti. Aku ingin tahu apa yang akan mereka jawab. Mereka benar-benar hanya mematuhi perintah, atau bertindak sendiri. Petik 2. Akane belum benar-benar memerintahkan apapun. Dia mencoba pergi sendiri. Tetapi mereka mengikutinya. Kamu tahu bahwa kebohongan selalu ditemukan dengan kesaksian, kan? Akane melihat ke bawah. Tapi untungnya, aku bukan orang jahat atau semacamnya. Sepertinya kamu membawa 2 pengungsi. Salah satunya bahkan mengalami kebangkitan. Benar, di mana mereka? Bawalah aku pada mereka. Mereka berdua pingsan. Kita harus menunggu mereka sadar dan tenang. Bawa aku pada mereka. Sekarang. Baiklah. Bagian 2 *. Akane membawa mereka ke ruang perawatan yang terletak di area perumahan. Daerah pemukiman itu penuh dan sesak. Bahkan dari kamar Akane, orang-orang terlihat tidur di koridor. Mereka di sini. Akane memasuki ruangan dan dengan cepat suara ceria bergema di seluruh ruangan. Akane-san, apakah itu kamu? Kamu tepat waktu. Anak laki-laki itu sudah. Orang yang datang adalah seorang wanita dengan jas putih dengan ekspresi lembut. Dia melihat Akira di belakang Akane dan berhenti berbicara. Yuka Sensei, jangan khawatir, bicaralah. Akane mendesak. Dan wanita berjas putih bernama Yuka mulai berbicara perlahan. Anak laki-laki itu baru saja bangun. Di dalam kamar ada 2 tempat tidur. Yang satu laki-laki dan yang lainnya perempuan. Gadis itu belum bangun. Tetapi anak laki-laki itu sudah bangun dan menatap mereka dengan kebingungan. Permisi. Di mana aku? Tanya anak laki-laki itu. Kamu berada di Universitas Nishino. Kami membawamu ke sini setelah kami menemukan kalian pingsan di rumah sakit. Dapatkah kamu mengingat apa yang terjadi pada dirimu? Yuka berkata dengan hangat. Di rumah sakit. Kenapa aku ada di rumah sakit? Petik 2. Sepertinya ingatannya masih kabur, kata Yuka. Apa dia akan baik-baik saja? Mungkin. Aku pikir itu akan sementara karena kekuatan sihir. Petik 2. Dia mungkin pernah melihat salah satu brutal kelas atas yang kamu sebutkan dalam laporan. Kalau begitu, buat dia mengingatnya. Yuka mengangguk dengan enggan dan kemudian berbicara dengan anak laki-laki itu lagi. Bisakah kamu mengingat sesuatu? Siapa namamu? Namaku. Namaku adalah Minoru. Anak laki-laki itu berkata, menyebut dirinya Minoru. Akane setelah mendengar nama itu, teringat sosok seorang anak laki-laki yang lain. Faktanya, sosok dia dan anak ini mirip. Itulah yang dia rasakan. Dan nama belakangmu, apa kamu ingat? Maafkan aku. Aku tidak ingat. Begitu ya, dan bagaimana dengan gadis di sana? Gadis. Natsume. Apakah Natsume baik-baik saja? Petik 2. Anak laki-laki itu membelalakkan matanya karena terkejut. Apakah nama dia Natsume? Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagus, aku senang adikku baik-baik saja.
Minoru berkata menghela nafas lega. Jadi, dia adikmu. Apa yang kamu ingat tentang dia? Petik 2. Adikku adalah, ya, dia. Aku tahu. Dia sudah mengalami kebangkitan. Kan? Ya. Dia memiliki telinga panjang dan rambutnya berwarna perak. Tapi dia gadis yang baik. Kan? Ya. Dia gadis yang baik. Tapi sejujurnya, dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa bicara. Begitu. Pasti sulit bagi kalian berdua. Jika dia tidak dapat berbicara, itu berarti setelah terbangun tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Pasti sulit bagi mereka berdua untuk berkomunikasi setelah itu. Namaku Yuka, dokter di tempat ini. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya dan... Tidak. Aku akan menjaganya. Akira menyela. Berbicara dengan Minoru. Siapa kamu? Aku Nishino Akira. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Aku pernah menjadi peneliti sebelumnya. Dan sekarang aku bertanggung jawab untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebangkitan dan kekuatan sihir. Dengan kata lain, tugasku adalah berusaha membantu orang sebanyak mungkin. Aku mengerti. Pasti sulit berurusan dengan adikmu dalam kondisi seperti itu. Tenang saja. Aku mengerti dirimu. Lagi pula, adikku juga mengalami hal yang sama. Adikmu juga. Bisakah kau biarkan aku yang bertanggung jawab atas Natsume-san? Aku berjanji akan membuatnya berbicara lagi. Apa? Tapi, aku harus bertanya padanya. Bagaimana dia berbicara? Petik 2. Dia tidak bisa bicara. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan isyarat atau tulisan. Aku mengerti. Jadi dia masih punya kemauan sendiri. Ucap Akira dengan ekspresi yang membingungkan. Oni-sama. Dia masih belum bangun. Dan dia terlihat bingung. Bagaimana kalau kita membicarakan ini di lain hari? Ya, aku mungkin sedikit terburu-buru. Jangan khawatir tentang apapun. Beristirahatlah. Mulai hari ini, kau juga salah satu rekan kami di sini di Mesias. Terima kasih banyak. Akira berbicara dengan anak laki-laki itu dengan suara yang ramah dan kemudian, bersama dengan Akane, mereka meninggalkan ruangan. Kemudian, dia tersenyum dengan wajah tanpa ekspresi. Anak yang naif, apa rencanamu dengan mereka? Satu-satunya tanggapannya adalah tawa kecil saat dia berjalan kembali ke gedung sekolah. Bagian 3. Sepertinya tidak ada orang di sekitar. Suara Chit menggema di ruang medis yang agak gelap. Setelah beberapa saat mengobrol dengan dokter, dia pun pergi dan sekarang hanya Chit dan Beta saja. Sado sama. Ketika Beta membuka matanya, dia melihatnya duduk di bagian bawah jendela, menghadap ke bulan. Sosok itu tampak agung. Seolah-olah mata hitam itu melihat masa depan yang jauh dari masa kini. Sepertinya Anda sudah bisa berbicara bahasa dunia ini dengan sempurna. Itulah yang paling mengejutkan dari Beta tentang interaksi yang dia amati. Beta terkejut bahwa aku bisa mempelajari kata-kata dalam beberapa jam. Tetapi dia bahkan lebih terkejut melihat diriku berbicara dalam bahasa lain dengan aksen yang sama dengan orang-orang di dunia ini. Itu karena aku mendengarkan percakapan mereka sambil berpura-pura pingsan. Aku mendengar suara halus dari kata-kata mereka, dan gerakan mulut mereka, dan dengan demikian menghubungkan artinya. Itu adalah tugas yang sederhana. Beta memandang dengan tatapan penuh hormat pada Chit yang mengatakan apa yang telah dia capai seolah-olah itu bukan hal yang hebat. Bahkan jika dia mendengarkan percakapan orang lain, dia hanya punya sedikit waktu untuk melakukannya, dan bahkan membuat ulang ekspresi dan gerakan mulut orang-orang di dunia ini. Aksennya terlalu fasih. Apa yang telah dia lakukan adalah sesuatu yang melampaui dewa. Teknik untuk memahami teori bahasa dalam waktu sesingkat mungkin. Namaku di sini Minoru, dan namamu Natsume. Untuk saat ini kita akan menjadi saudara. Saudara, ya. Cara itu lebih aman. Dan ngomong-ngomong, Natsume bisu. Baik, itu tidak masalah. Lagi pula, saya tidak bisa berbicara bahasa di dunia ini. Tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Tidak, lebih baik kamu tidak berbicara selama kita di sini. Aku tidak tahu kenapa, tapi menurutku itu ide yang terbaik. Saya mengerti. Kalau begitu saya tidak akan bicara.
Tentunya itu adalah rencana untuk mendapatkan informasi sementara orang lain lengah terhadap beta yang seharusnya tidak dapat berbicara. Itu adalah ide yang sempurna untuk memanfaatkan orang-orang di sini. Tetapi karena alasan itu, dia merasa sangat ingin untuk mempelajari bahasa dunia ini secepat mungkin. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan mulai sekarang. Lebih baik tinggal di sini sebentar untuk mengumpulkan informasi. Dia berkata bahwa dia datang ke dunia ini untuk mencari kekuasaan. Tapi informasi apa itu? Dia pasti mengacu pada pengetahuan dan teknologi dunia ini. Kemajuan teknologi di dunia ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan tempat asalnya. Jika mereka bisa membawa salah satu dari dua hal itu, Shadow Garden akan mengambil langkah besar ke depan. Itu adalah bukti bahwa kekuatan yang dia maksud adalah yang paling penting bagi mereka. Dan itulah mengapa dia datang ke sini untuk mencarinya. Jadi aku mengusulkan agar kita melakukan tugas terpisah. Tugas terpisah. Ketika mereka melihat rambut dan telingamu yang panjang, mereka mengira kamu mengidap kebangkitan. Saya mengerti. Tentunya dia membuat mereka berpikir untuk bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Cara tercepat untuk mendapatkan informasi selalu dengan menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan sekarang dia berhasil menyusup ke kelompok yang ada dengan mudah, dengan reaksi yang tepat dan komunikasi yang sempurna. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari kelompok kecil ini dan membawanya kembali bersama mereka. Untuk dapat kembali, mereka hanya harus mengikuti aliran kekuatan sihir Mordred. Sejak dia menyatu dengan Ragnarok, tubuhnya pasti masih terhubung dengan dunia lain. Jadi beta yakin jika mereka menemukannya, mereka akan dapat membuat ulang Black Rose. Dan tampaknya salah satu orang yang bertanggung jawab di tempat ini ingin mempelajari kebangkitan itu. Saya mengerti. Jadi ini tentang tugas beta adalah berhasil menyusup ke pusat kelompok ini dan mengumpulkan informasi. Cobalah untuk bersikap aneh sebanyak mungkin. Dan berhati-hatilah dalam membuat pergerakan yang mungkin menarik perhatian. Dimengerti. Saya akan melakukan segala kemungkinan agar mereka tidak mencurigai saya. Dia di ruangan ini bertindak seperti orang aneh untuk menyesatkan orang di sini. Dan kemudian memanfaatkan posisi itu untuk mengumpulkan informasi. Nah, mulai besok kamu akan dijaga Nishino Akira. Baik, bagaimana saya akan melaporkan sesuatu pada Anda? Aku akan langsung bertanya padamu. Dengan kata lain, tidak ada waktu tertentu. Semuanya terserah kapan pada beta. Sesuai keinginan Anda. Bagus. Dia tenang seperti biasa, menuangkan air ke dalam gelas. Meskipun berada di tempat yang tidak diketahui, dia tidak memiliki sedikit pun ketegangan atau kegugupan. Seolah-olah dia berada di rumah keduanya. Tetapi keyakinan mutlak itulah yang memungkinkannya untuk bertindak secara alami. Keyakinan untuk mengatasi situasi apapun, dimanapun dan kapanpun. Beta dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari tempat tidurnya, sebuah memo. Sejarah Shadow sama agar dia tidak pernah melupakan momen ini. Pengumpulan informasi akan dimulai besok. Meskipun dia sudah menguasai bahasanya, mengumpulkan informasi umum dan menyusun rencana hebat hanya dalam beberapa jam. Selain itu, dia berhasil menyusup ke dalam pusat pangkalan ini dengan sukses. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.